Kalau kita lihat sih, Kalau timbang menimbang, kalau bisa sih jangan lawan Pohang Lawan Vietnam lah. sama Vietnam sih. Soalnya kita agak kesulitan lawan gitu ya? klub Chong An Han. Pengen sih lawannya Ratchaburi. Ratchaburi. Ratchaburi kayaknya kalau di atas kertas. Jangan Korea lah. Jangan jangan Pohang, Steelers. jangan Chong An Hanoi. Iya. Berharap kalau kita bisa hitung-hitungan, bisa memilih ya calon lawan. Namanya juara grup kan pasti punya reward ya. Iya. Untuk memilih calon lawannya dari runner up grup lain, ya Ratchaburi sih. Tapi Ratchaburi. kalau gue boleh milih, kalau gue kan netral nih, Iya. bukan fans Bobotoh. Gue pengennya ketemu yang paling bagus. Tapi Persib, Pohang. tapi Persib menang. jadi Persib ini not just a club ya, but it's life. And Bandung it's not just a city, but it's story and history. juga mungkin ya. Ya, benar banget. Apa kira-kira yang bisa menghambat atau mengganggu performa Persib? Gue rasa ya diri mereka sendiri sih. Oke. Jadi mereka, dan tapi gue yakin gini kan, ini kan orang bilang apa, King Persib ya. Nah ini yang menjadi tantangan nih, gimana Persib as a whole sebagai entity, baik bukan hanya manajemen tapi juga bobotohnya, fansnya, untuk bergerak bersama nih. Oke. Artinya bukan kita bilang nggak boleh begini ya, Iya. pasti happy lah bobotoh ya kalau Seneng lah berprestasi. pasti. Cuman bagaimana tetap tone-nya down, tetap low profile. Ini kadang-kadang kalau udah Nggak ketahanan sih, siapapun sih, iya Bung. sih, kadang-kadang kita di Siapapun posisi nggak. kayak kita Kayak Indonesia aja. Lagi menggila di kualifikasi tiba-tiba round 4. begini kan. Round 3 ya? Round 3. Jadi menurut gua, tapi sosok Bojan Hodak ini menurut gua bisa menghandle itu menurut gua. Yeah. Maka sempat kan nama dia waktu itu kita bincangan juga kalau nggak salah calon pelatih timnas Indonesia. Yeah. Gua dengan jelas mengatakan kalau gua nggak setuju. Oke. Sayang nih, ada satu kolam yang udah cukup bagus, walaupun itu level klub, yaitu Persib Bandung, tapi kan merepresentasikan Indonesia juga. Yep. Impact-nya udah kita rasakan sekarang. Tapi Sayang, jangan sekarang. jangan sekarang. Nah nanti alih-alih kita mau bagusin timnasnya nggak dapet, mungkin Bojan nggak cocok, Persibnya juga berantakan. Iya. Jadi dua-duanya nggak dapet. Mending ya udah aman, biarin dulu, nanti ya urusan timnas sendiri gitu. Jadi sosok Bojan Hodak ini sih menurut gua, ya lu lihat kan setiap main tuh kan gue selalu nonton tuh. Iya. Gue yang seneng gitu nonton spanduknya. Selalu ada nama Bojan setahu gue. Iya. Apalah in Bojan Witras atau apa Iya, gitu. Abah Umumnya Boyan. Hah? Abah Boyan. Abah Boyan Iya. sekarang. Umumnya Inboyan Witras sih. Nah, gitu-gitu. Itu Iya. kan menunjukkan, kita bisa coba kita bayangin di balik sebuah banner itu kan ada orang yang niat, kita bikin banner untuk Bojan yuk. Iya. Kita keluar duit yuk. Iya. Kita bikin waktu, kita bawa ke stadion. Itu kan berarti Bojan ada di hati mereka. Artinya Bojan punya influence untuk membuat biduk ini tidak on the track gitu. Iya. Tadi yang kayak lu bilang, gimana nih jangan sampai lari dari track ya. Salah satunya Bojan. Iya. Gitu. Iya, setuju. Dan Boyan ini cukup komunikatif juga ya. Sangat-sangat dekat dengan wartawan, Iya. dengan Betul, fans. betul. Gampang banget untuk diajak ngobrol. Gini. Nggak segan gitu loh. Gua Dan tambahin nggak ya. menutup diri gitu, Betul, nggak betul. mager-magerin. Dan jangan salah, jadi dari pengalaman gua ikut konferensi pers pelatih-pelatih dunia ya. Iya. Wow, itu mereka luar biasa public speakingnya. Ya. Itulah yang gue lihat salah satunya dalam mungkin 2.0 lah. Pep Guardiola, Ancelotti di sini mungkin 2.0. Jadi tahu saatnya kapan dia merendah, Iya. tahu kapan dia bercanda, Kapan tahu cywar. saatnya sayur nyerang, Iya. tahu kapan saatnya dia pura-pura lemah. Iya. Itu dia. Pura-pura lemah ini Tricky. berbahaya nih sebenarnya. Tricky. Iya, Jebakan. jebakan Pasal Batman. Ferguson kan kalau dulu kita ingat gitu. Jadi dia udah hafal nih, oh nih orangnya karakternya gue puji nih, hancur. Iya. Ada tahu, oh kalau ini gue harus hantem nih, dia Iya, hancur. Salah satunya gue paling ingat sedikit agak ngelebar ya. Nggak apa-apa. Dia itu bilang gini ke Rafa Benitez, lebih mungkin gua dapat hole in one daripada Liverpool juara tahun 2009. Iya. Habis langsung Liverpool, habis itu Januari nggak dapat poin. Nah, Iya, iya. Hodak gue lihat punya kemampuan seperti itu. Berapa kali gue lihat kalau waktu Haye mau datang kan, Iya. cara dia jawab gitu ya, walaupun gue udah tahu. Oh, ini Saya nggak tahu, sebenarnya gitu kan. Iya, siapa itu gitu Siapa kan? itu sih nggak tahu. Tapi kan kalau orang yang udah paham kan, ini nggak mungkin nih, nggak mungkin ya nggak tahu Tom Haye. Kalau bahasa sekarang gimmick. Nah, gimmick. gitu. Kalau bahasa Dan dia keren gimmicknya, nggak Iya. murahan. Nah, itu kemampuan yang orang nggak ngelihat. Betul. Itu karena pertempuran dalam sebuah pertandingan itu udah dimulai di konferensi pers Hamin 1. Iya. Gimana dia udah tahu, oh kalau gue ngomong gini,
nanti membuat lawan begini. Kalau gue ngomong gini, membuat pemain gue termotivasi. Dia udah tahu betul itu. Lebih khawatir sama Persija waktu mau lawan Borneo, itu juga ngomong gitu. Iya kan? Nah, Itu bentuk bagian itu dari sih, Cywar. bentuk Cywar Iya, sebenarnya ke berarti dia Borneo. tahu, oh nih Borneo ini harus dipanasin. Iya. Baru kayak gitu-gitu. Itu ngaruh banget. Iya, Ngaruh ternyata banget. panas beneran, mereka gol duluan tuh. Iya kan? Iya. Ya, dan Boyan juga sangat dekat dengan fans karena beberapa kali dia pasti akan mengajak. Makanya kita butuh, katanya kan sering ngomong gitu, Boboto untuk memenuhi GBLA. Jadi Boyan sering mengajak fan atau supporter untuk datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung. Ini kan juga jadi satu panggilan bagi Bobotoh gitu Iya, untuk datang juga. Kalau melihat bagaimana Boyan dengan pendekatannya kepada fans itu juga menurut saya positif banget ya. Iya. Kita tahu bagaimana Persib tuh beberapa laga terutama walaupun di musim 2024-2025 juga menjadi juara dari BRI Liga 1 saat itu namanya. Tapi kan ada beberapa kali momen stadion nggak penuh gitu, di mana mereka membutuhkan dukungan fans ya, walaupun dengan dinamikanya dengan manajemen kita tahu seperti apa, tapi tetap aja panggilan Ada dinamikanya ya? ya, ya sering Tetap ada dinamika ya? tetap ada dinamika dimanapun sih, dimanapun pasti ada dinamikanya. Tapi kalau misalkan kita melihat bagaimana Coach Boyan langsung mention langsung bagaimana Bobotoh harus datang ke stadion sih, pasti itu menjadi panggilan hati dan itu yang akhirnya menjadi mungkin salah satu faktor bahwa dengan lu datang ke stadion, lu pasti ngeliat Persib menang. Itu mungkin yang Dan kedua tambahan untuk income juga kan? itu nggak bisa kita pungkiri, Iya, dan nggak bisa itu kita memang pungkiri. benar, bagus, iya, betul. Karena salah satu pemasukan klub-klub Indonesia ya dari tiket supporter. Kalau gue boleh komparasi dengan Dewa United ya, dia secara finance mungkin dia bisa beli pemain bagus, mereka juga luar biasa. Cuman mereka di stadion, ya gue kan berapa kali juga nonton di BSD yes, kan. betul. Nah itu penting banget sih, dukungan fans itu luar biasa Bu. Iya. Ini penting ya. Fans itu bukan hanya dilibatkan dalam hal pertandingan, datang beli tiket, nonton selesai, tapi juga dilibatkan benar-benar dalam ekosistem klub itu sendiri gitu loh. Dalam pengembangan klub jangka panjang dan lain-lain. Oke, ini masih soal Ramon yang sudah ngalir keran golnya. Ini kan juga buah dari kerja keras tim. Yes. Karena memang disupport banget secara mental, psikologis, dan juga secara teknis. Banyak banget bola-bola yang diberikan kepada Ramon. Itu benar-benar teman-temannya semua support banget, termasuk dari sisi sayap. Kemarin asisnya dari Berginho. Di pertandingan sebelumnya dari Beckham. Dan kita lihat juga misalnya, kita bicara Trisula lini depannya ya, ada William Barros. Ya juga kerja kerasnya sangat luar biasa. Support-support atau crossing-crossingnya cukup banyak. Ini kalau dari dua pertandingan terakhir antara Persib versus Borneo dan juga Persib versus Bangkok, setelannya kalau di depan di Liga Domestik, William Barros, kemudian Ramon Tangki dan Beckham. Tapi kemudian untuk di Asia, di ACL, ada Burginho di sana. Kalau kalian melihatnya gimana? Ya kalau saya sih melihatnya, kalau di ACL kan nggak ada pembatasan pemain asing seperti di Super League ya. Dengan 11 pemain ini kan sebenarnya di awal kenapa akhirnya I-League sebagai operator membuka regulasi bahwa ada 11 pemain asing, selain memang untuk memberikan kompetisi lokal itu Super League yang dengan pemain-pemain berkualitas, tapi juga membantu tim-tim yang bertarung di kejuaraan Asia agar tidak kalah dengan tim lain yang punya banyaknya kuota pemain asing. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Persib Bandung ketika di laga ACL tuh memasang Berginho, William Barros, terus juga Ramon Tangki, Lucho, belakangnya ada Klok dan juga Lucho Thomas. juga mainnya bagus banget. Lucho ya, special mention buat Lucho ya. Dan kalau kita lihat memang ini yang diinginkan oleh Coach Boyan, ada sebuah formula menurut saya. Jadi dia udah menyiapkan formula bermain di Super League dan juga formula bermain di ACL tuh. Iya, iya beberapa item itu kan. Pertama dari pemain itu sendiri kan, fit semua. Oke, kalau fit semua kemudian performa terakhirnya gimana? Ya. Terus yang ketiga, dia sebelumnya minute play-nya gimana? Udah terlalu dekat nggak? Misalnya hektik, udah 5 kali berturut-turut, mungkin dicadangin. Yang keempat, kemudian juga lawan, menyesuaikan lawan. Pasti kan dia punya scouting ya. Dia cari, oh ini daerah sisi kirinya begini, berarti cocok gue turunin siapa gitu. Hanya mungkin beberapa pemain yang nggak bisa geser lah, kayak Mark Klok, gue rasa ya udah pasti di situ. Dan Tom Hai juga Tom sekarang. Hai kerangka juga, utama ya. kerangkanya pasti mungkin 4-5 pemain gua rasa termasuk Teja Pakuala mungkin nggak akan kegeser ya mungkin. Yang sisanya dia akan rotasi sesuai dengan tadi yang gue bilang tadi. Cuman gue mau tambahkan juga yang menarik adalah ternyata pemain lokalnya juga banyak. Nah itu yang mesti kita ingat gitu. Walaupun tadi yang kayak Labu bilang
keran pemain asing itu banyak dan dimungkinkan untuk dimainkan semua di ACL, tapi kita lihat Beckham Putra masih ada di sana. Ya walaupun mungkin dirotasi juga, lalu masih ada Kakang juga, ada Robbie Darwis, kipernya juga kiper lokal dari Pakualam gitu. Rezaldi nggak tahu. Rezaldi kemarin udah main 2 menit. Kemarin udah manasin mesin. Udah manasin mesin. Udah dibawa ke bangku cadangan. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa main yang babak knockout stage ya. Iya, ataupun di sisa Super League kan masih ada beberapa. Desember masih bisa. Iya, kan masih ada laga lawan Malut juga. Nah, jadi kan berarti kan juga pemain lokal ini cukup terakomodir. Karena tadinya kan ya kita juga harus fair. Tadinya sempat ketika pembatasan atau kuota pemain asing itu ditambah kan kita juga harus kritis bahwa gimana nih jatah pemain lokal nih. Ternyata di Persib lumayan menurut gua gitu. Pembagiannya tepat ya. Oh sorry, tadi mau nambahin, ternyata Bergwinho tuh 2 assist ketika menghadapi Madura United. Dan juga 1 assist kemarin kan semalam ketika menghadapi Bangkok. Itu artinya berarti udah semakin bisa membuktikan kalau dia memang layak. Iya, dan Bergwinho ini gua rasa tinggal cuma ketemu nyamannya aja sih. Kemarin udah kelihatan, dia kan sebenarnya plottingannya di kanan kan. Tapi ketika pertengahan babak pertama, dia daya jelajahnya mulai luas tuh. Mulai dinamis, mulai ke tengah. Free roll ya Bang? Iya, itu udah mulai nyaman dan gua rasa itu cukup kasih kesempatan yang lebih banyak aja gitu. Iya. Nah ini kita nggak tahu nih, apakah modal Bojan Hodak itu seperti Pep Guardiola. Jadi 2/3 itu punyanya pelatih, sepertiganya kayak yang tadi lu bilang, makanya akhirnya dia bisa bukan seenaknya, bisa lebih mobile, atau memang tipikal yang kayak Pep di City. Kalau Pep di City tuh setahu gua sampai depan juga diatur tuh. Bagaimana posisinya lu kayak Haaland, lu nggak boleh di luar kotak penalti. Nah, kalau ini kelihatannya sih dia pakai Pep yang di Barcelona, di mana 2/3 itu milik pelatih, 2/3-nya terserah lu. Nah, ini kan juga sama nih, mesti mengkolaborasikan juga dengan gaya pemain itu. Ada juga pemain yang suka diatur, ada yang enggak gitu. Karena William Barros juga sama loh, sangat mobile dia pergerakannya. Betul. Ya kalau bicara William Barros kan ini pelan-pelan publik dari Bandung mulai melupakan sosok Ciro Alves ya, karena kita tahu William Barros juga pemain yang berangkat ketika starting line up diturunkan, dia pemain yang ditempatkan sebagai seorang penyerang sayap sama seperti seorang Ciro Alves dengan gol dan juga assist yang cukup maksudnya ada statistik yang cukup mengesankan dan kalau dalam bahasa sepak bola modern sekarang tuh William Barros tuh insider forward. Apresiasi dan tentunya kredit harus kita berikan kepada William Barros, ini menjadi salah satu core serangannya tim Maung Bandung sih. Betul. Karena mungkin ya kalau William Barros lagi nggak bisa main, entah itu karena suspended ataupun lagi cedera, ini bisa menjadi problem sih buat Persib Bandung dalam tanda kutip. Kalau tidak ada pengganti yang sepadan. Karena mungkin di tengah rotasi yang kencang di lini depan, mungkin dia yang agak susah kegeser. Ini karena memang gol dan juga asisnya cukup mengesankan angkanya ya sebagai seorang. Apalagi dia pendatang baru juga. Dan dia rajin loh. Dia untuk turun pertahanan. Bertahan juga. Itu yang makanya gue bilang agak susah digeser. Cuman kalau misalnya sampai dia kenapa-kenapa, ini kita nggak tahu juga nih apakah mungkin penggantinya bisa sebagus dia gitu. Walaupun kita tahu di sana antriannya juga cukup banyak. Ada Sadil, ada Febribo, ada Etam juga. Ini yang bisa menjadi super sub. Jadi harus diakui salah satu nilai plus dari Persib saat ini adalah kedalaman skuad yang sangat super harus diakui. Oke. Dan Beckham yang kemarin masuk di penghujung babak kedua, mainnya mungkin sekitar 12-13 menit aja, ratingnya juga lumayan tinggi tuh. Dengan punya satu chance juga meskipun tendangannya masih terlalu lemah. Oke. Dengan hasil ini Persib mampu mengangkat lagi ya koefisiensi atau ranking Liga Indonesia. Betul, ke posisi 18 di Asia dan 8 atau 9 di East Zone ya. Zona Timur, dan ini baiknya adalah terima kasih harus diberikan kepada Persib karena bisa menambah kuota klub Indonesia di kejuaraan ACL tuh. Jadi nggak perlu main di AFC Challenge League lagi. Jadi berapa Bib jatah kita? 1+1. 1+1. Ya, kalau musim lalu kan 0+1. Persib harus kualifikasi melawan Manila Dodgers jadinya. Jadi nanti satu otomatis, satu kualifikasi. Betul. Misalkan kita sebut misalnya Persib dan Persija gitu. Misalnya antara Persib dan Persija dia masuk ke salah satu, dia masuk ke grup langsung, yang satu ikut kualifikasi. Sama kayak Persib di awal musim 2025-2026 ini. Dan tapi ini masih dinamis ya? Dinamis. Artinya masih ada kemungkinan untuk turun lagi. Turun masih. Kalau misalnya nanti kalah. Betul, makanya gue bilang kan berkali-kali gue bilang ada saatnya kita rivalitas, ada saatnya kita dukung nih. Ya kan, misalnya nanti peringkat 2 rivalnya mereka nggak dukung,
jatahnya jadi hilang kan. Misalnya bila saya Persija misalnya. Nah, kalau dukung Persib bagus nih di ACL 2, tiba-tiba akhir musim di peringkat 2 kan dapat ke dia juga imbasnya gitu. Iya. Kemarin kan ada supporter Persija yang dukung Persib juga pas di ACL ya. Pas di Selangor ya. Iya. Itu Tapi emang bawa nama Indonesia. Ya, nanti kalau udah ketemu di liga, Beda dia rival lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rival, Rival bukan rival dalam artian positif ya, Iya. koridor positif. Karena kalau nggak ada rival ya nggak ada bumbunya kurang sedap. Tapi harus dalam koridor yang positif. Iya. Dan ini kan pertama kali ya kita lolos lagi setelah 12 tahun apa ya kalau nggak salah ya. Mungkin Udah lama sih ya. Udah Udah lama. lama. Oh, ini kalau bicara sampai di ACL tuh ini kan kalau Abrata sampai gondrong tuh. Persija ini kan kalau pas 2018 itu masuk semifinalnya masih semifinal zone ya. Zone, ya. Karena ini ya formatnya agak beda ya. Beda. Sempat Apples berbeda, ya. sempat berbeda sejak 2017 sampai musim lalu. Di musim ini tuh mirip-mirip sama seperti ketika Persib lolos ke 16 besar AFC Cup 2015 ketika kalah sama Kice FC kalau ingat saat itu. Kici, klub Hongkong. Tira ya? Yep. Ya. Nah ini kita bisa ketemu, kita lagi. Persib Bandung bisa Persib ketemu. adalah kita Nggak bisa. untuk saat ini di Kita nggak bisa ACL. ke Bandung. Calon lawan. Kalau menang terus bisa ketemu yang dari Barat, Al Nasser. Kalau alasannya lu lolos. Kalau Al Nassr mau Persib juga lolos. lolos, Ronaldo ya nggak lolos. Lalu lu ngeliat Ronaldo di GBLA kan, tiketnya berapa tuh ya? Tapi Ronaldo kemarin pas ke FC Goa gitu-gitu dia nggak datang dia. Mungkin SOW-nya nggak ada kali ya. Ya, nggak masuk. Nggak masuk SOW, jadi cuma mainnya di home doang di kandangnya Al Nassr. Tapi calon lawannya Persib sih lumayan menarik Bang Fadli. Nah, ini kan ada kemungkinannya apa aja, Bim? Ada kemungkinan, artinya kan ada drawing ulang. Iya. Ini yang menentukan lawan di 16 besar, 8 besar, Nanti 4 gua datang besar ke drawingnya. Oke. Di Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. Bareng Bang, Serius? serius. Oke, salam dulu. Salam olahraga. Terus Nanti kita dapat liputannya aja ya. ya. Ini calon lawannya ada kemungkinan berarti artinya runner up dari grup E, FG dan EFH. FH. So, ada Chong An Hanoi, jawara Itu dari E ya? jawara dari klub dari Liga Vietnam. Vietnam. Perwakilan dari Thailand selanjutnya ada Ratchaburi. Ratchaburi. Beruntung ya nggak runner up, ada Gamba Osaka di grup itu. Widih. Terus dari runner up grup H ada Pohang Pohang Steel. Steel. Iya. Ini klub Liga Korea. Kemungkinan nih kita akan. Iya, ini kita bicara probabilitas lah ya, Iya. calon lawan kita. 3 itu tuh. 3 itu. Kalau fix sampai akhir klasemen Nggak berubah. Nggak berubah ya, karena kan nanti 2 minggu lagi masih ada pertandingan Iya. penghabisan di fase grup, habis itu Yes. tuntas tuh. Tuntas. Baru masuk ke fase knockout. Ya kalau kita lihat sih Kalau timbang menimbang, timbang-menimbang, kalau bisa sih jangan lawan Pohang Lawan Vietnam lah. sama Vietnam sih. Soalnya kita agak kesulitan lawan Oh, klub gitu ya? klub Chong An Han. Pengen sih lawannya Ratchaburi. Ratchaburi. Ratchaburi kayaknya kalau di atas kertas. Jangan Korea lah. Jangan jangan Pohang, Steeler. jangan Chong An Hanoi. Iya. Berharap kalau kita bisa hitung-hitungan, bisa memilih ya calon lawan. Namanya juara grup kan pasti punya reward ya Iya, iya. untuk memilih calon lawannya dari runner up grup lain. Ya Ratchaburi sih. Tapi kalau gue boleh milih, kalau gue kan netral nih, Iya. bukan fans Boboto. Gue pengennya ketemu yang paling bagus. Tapi Persib, Pohang. tapi Persib menang. Tapi mohon maaf, ternyata Ratchaburi saat ini di Thai League One peringkat 3 ternyata. Oh, udah sama. Chong'an peringkat 2. Peringkat, iya, artinya papan udah nggak bisa milih. bisa milih ya. Udah nggak bisa milih. Persib harus Berarti benar. siap lawan siapapun. Kata Bung Harpa bahwa udah lawan yang bagus aja dan Sekalian. Mudah-mudahan menang gitu. Iya, sekalian. Ya tapi kalau Boboto pasti pengennya yang selemah mungkin kan biar lebih Iya. chance besar. Iya. Padahal nih ya kalau kalian tahu Pohang, Ratchaburi, Chong'an pada sakit kepala, wah lawan Persib ya, gitu. Padahal yang takut itu harusnya bukan fansnya Persib atau Persibnya, mereka yang Ratchaburi yang sakit kepala, wah Persib Ketemu katanya. Tomah ini. Makanya. Ketemu Eliano. Waduh, ketemu pemain-pemain Iya. Eredivisie nih. Jadi Persib ini not just a club ya, but it's life. And Bandung it's not just a city, but it's story and Identity history juga mungkin ya. Iya, Iya, benar betul. banget.